Selamat pagi rekan-rekan semuanya, berjumpa kembali kepada saya, Ketut Manis Santi Purnami. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang filsafat pendidikan, yaitu transformasi karakter dan kesadaran kritis. Jadi di sini saya mengeksplorasi pemikiran filsuf klasik dan modern untuk membangun pendidikan yang membebaskan, dialogis, dan inklusif di Indonesia. Pada saat ini, pendidikan di Indonesia berada pada persimpangan jalan, di mana di satu sisi kita melihat generasi muda yang cerdas secara akademik, namun di sisi lain kita menghadapi krisis karakter yang mendalam. Seperti yang kita lihat sebelumnya, banyak sekali siswa belajar hanya untuk nilai dan ijazah, bukan untuk mencari kebenaran. Perilaku disiplin dan etika belajar menurun, sementara tekanan akademik membuat anak kehilangan minat belajar. Yang menarik di sini adalah solusi dari tantangan kompleks ini justru dapat kita temukan dalam pemikiran filsuf-filsuf besar dari masa lalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi 10 perspektif filsafat pendidikan yang masih sangat relevan untuk mentransformasikan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah Plato, dari gua menuju kebenaran. Filsuf Yunani klasik ini melalui alegorinya yang sangat legendaris. Plato menggambarkan pendidikan sebagai proses pembebasan jiwa dari bayang-bayang ketidaktahuan menuju cahaya kebenaran sejati. Saat ini, banyak siswa di Indonesia seperti tahanan dalam gua yang menurut Plato terbelenggu oleh pandangan bahwa nilai angka adalah realitas tertinggi. Sistem pendidikan kita sering menjadi pabrik ijazah yang mereduksi makna belajar menjadi sekedar akumulasi nilai. Solusinya apa ya kira-kira? Kita sangat perlu mentransformasi paradigmatik, mengubah sekolah menjadi komunitas pencari kebenaran melalui dialog Socrates, melalui project-based learning, serta portofolio pemikiran. Di sini guru harus berperan sebagai dokter yang bisa memfasilitasi kelahiran ide, gagasan, bukan hanya sekedar penyampaian informasi. Terus selanjutnya kita beranjak ke Aristoteles, salah satu murid Plato yang sangat brilian. Beliau memperkenalkan konsep pronesis atau kebijaksanaan praktis. Bagi Aristoteles, karakter baik tidak bisa diajarkan hanya melalui teori saja, namun harus dibentuk melalui kebiasaan yang konsisten dan keteladanan yang nyata. Fenomena siswa kita saat ini adalah menurunnya disiplin dan etika belajar di sekolah-sekolah. Hal itu tercermin dari kegagalan pendekatan pendidikan moral yang masih bersifat kognitif dan normatif. Kita terlalu menekankan hafalan tanpa pembiasaan-pembiasaan nyata. Peran sekolah di sini perlu menjadi arena praktik kebajikan, di mana nilai-nilai seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, dan hormat kepada guru dapat dibentuk melalui rutinitas dan penguatan-penguatan positif. Salah satunya adalah dengan melakukan program ruang praktik kebajikan, serta jurnal model harian yang dapat menjadi solusi kreatif dalam hal ini. Kemudian kearifan timur, yaitu Konfusianisme dari Junzi dan pelajar Pancasila. Dari timur, Konfusianisme menawarkan perspektif yang sangat relevan. Jadi konsep Junzi, yaitu manusia berbudi luhur, yang dibentuk melalui nilai Ren atau kemanusiaan, nilai Li dari tata krama, dan Yi keadilan. Nilai-nilai tersebut sangat sejalan dengan semangat program Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Namun di sini yang menjadi tantangannya adalah implementasi pendidikan karakter masih sering terpisah dari praktik sehari-hari. Disinilah Konfusianisme dapat memberikan kontribusi yang penting melalui program Sahabat Junzi, di mana siswa dilatih menjadi teladan dalam etika dan kepedulian sosial. Yang selanjutnya masuk kita ke era modern, yaitu René Descartes dengan Cogito ergo sumnya. Hal tersebut mengajak kita pada revolusi berpikir. Pendekatan rasionalismenya menekankan bahwa pengetahuan sejati berasal dari akal dan refleksi kritis, bukan penerimaan informasi secara pasif. Nah, dalam konteks pendidikan sains Indonesia yang masih didominasi oleh hafalan,
Semangat Descartes di sini sangat relevan. Daripada menghafal rumus, siswa perlu diajak mempertanyakan konsep dasar, melakukan eksperimen, dan menyusun penjelasan berdasarkan logika. Integrasi filsafat sains dalam kurikulum dan proyek interdisipliner yang menjawab pertanyaan filosofis dapat mentransformasi pendidikan sains dari sekedar transmisi informasi menjadi pembentukan nalar kritis. Kita masuk ke John Locke dengan teorinya yang sudah sangat mendunia dengan tabula rasa dan student-centered learning. Di sini John Locke melengkapi dengan konsep tabula rasa, pikiran manusia sebagai lembaran kosong yang diisi melalui pengalaman. Teori empirismenya ini sangat sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang menekankan student-centered learning. Namun, pada kenyataannya, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan besar. Salah satu contoh adalah guru belum sepenuhnya beralih dari peran sebagai sumber pengetahuan menuju fasilitator pembelajaran. Locke menginspirasi kita bahwa tugas guru bukan hanya sekedar mengisi siswa dengan informasi-informasi, namun menciptakan pengalaman belajar yang kaya dan bermakna. Rousseau, yaitu dengan konsepnya adalah pendidikan alamiah dan motivasi belajar. Jacques Rousseau melalui Emile-nya menegaskan bahwa pendidikan harus selaras dengan alam dan perkembangan anak. Di sekolah itu dengan tekanan akademik yang tinggi, yang membuat anak kehilangan minat belajar, merupakan salah satu bukti bahwa kita telah melupakan prinsip dasar ini. Rousseau mengajak kita untuk menghargai rasa ingin tahu alami anak, memberi kebebasan bereksplorasi, dan memperhatikan tahap perkembangan individu. Konsep zona belajar alamiah, di mana anak dapat dengan bebas bereksperimen sesuai dengan minat dan menjadi solusi bagi krisis motivasi belajar. Kita beranjak kepada Freire, yaitu pendidikan pembebasan dan dialog kritis. Paul Freire memberikan kritik paling tajam melalui konsep banking education, di mana di sini guru hanya menyetor informasi ke rekening kosong yang dimiliki oleh siswa. Pendekatan ini menindas kebebasan berpikir dan menjauhkan siswa dari proses penciptaan makna. Di Indonesia, sistem pendidikan masih banyak menganut model banking educational ini. Freire menawarkan alternatif melalui pendidikan pembebasan yang dialogis, di mana guru dan siswa berada dalam relasi setara sebagai subjek yang saling belajar. Salah satunya adalah dengan membentuk forum dialog pelajar, dan pembelajaran berbasis masalah realitas sosial dapat menggeser budaya belajar dari reproduksi menuju produksi pengetahuan. Selanjutnya adalah mengenai Foucault dan Habermas tentang kekuasaan, dialog, dan demokrasi. Michael Foucault membuka mata kita dengan analisisnya yang tajam tentang pendidikan sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial. Melalui konsep disciplinary power, Foucault menunjukkan bagaimana sekolah menggunakan teknik pengawasan, normalisasi, dan evaluasi untuk menciptakan individu yang patuh. Di Indonesia sendiri, kita dapat melihat bagaimana kurikulum seragam, ujian nasional yang seragam, dan kebijakan zonasi justru memperkuat ketimpangan akses dan segresi sosial. Pendekatan Foucault ini mengajak kita untuk dapat mendesain ulang sistem pendidikan yang lebih demokratis dan partisipatif, dengan kurikulum berbasis komunitas yang mengakomodasi lokalitas. Kita beranjak ke postmodernisme, pluralitas, multikultural, dan inklusivitas. Ada 5 yang disampaikan dalam postmodernisme ini, yaitu yang pertama menolak narasi tunggal, yang kedua adalah keragaman Indonesia, yang ketiga pendidikan inklusif, yang keempat implementasi kreatif, yang terakhir adalah teknologi multikultural. Ke-10 pemikiran filsafat ini, meski berasal dari zaman dan tradisi berbeda, semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu pendidikan yang memanusiakan. Mereka bersama-sama dapat mengajak kita pada revolusi paradigma, dari pendidikan berpusat pada guru, menuju pendidikan yang berpusat pada siswa.
dari orientasi nilai menuju pencarian kebenaran, dari penyeragaman menuju penghargaan keragaman, dan dari fungsi kontrol menuju pembebasan. Kita butuhkan saat ini bukan hanya sekedar reformasi teknis saja, namun transformasi filosofis yang mendalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Plato tadi, bahwa pendidikan sejati adalah pembebasan jiwa dari ketidaktahuan menuju pencerahan. Mari kita bersama-sama wujudkan pendidikan Indonesia yang tidak hanya mencetak generasi pintar secara akademik saja, tetapi juga bijaksana, berkarakter, kritis, dan mencintai kebenaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sebaik video dari saya. Terima kasih.